Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Rahmat dengan NIM D1B1211075, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan gulma dari dosen Ibu Dr. Insinyur Tresdia Korina Rakian MP. Dalam video ini, saya akan membahas tentang klasifikasi gulma berdasarkan cara perbanyakan. Nah, langsung saja yang pertama masuk pada definisi gulma. Ini ada beberapa definisi gulma menurut para ahli. Yang pertama, ada Jumatang et al. Tahun 2020. Gulma adalah tumbuhan yang hadir secara alami dan tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menjadi salah satu masalah utama di bidang pertanian, terutama bagi para petani. Yang kedua, dari Mulyandani dan Setiono tahun 2020. Gulma merupakan tumbuhan yang mengakibatkan kerugian pada tanaman budidaya dikarenakan terjadinya persaingan nutrisi dan ruang hidup, sehingga kemampuan tanaman utama menjadi berkurang dalam berproduksi. Dan yang ketiga, dari Jokrowardojo et al. Tahun 2010, gulma merupakan salah satu organisme pengganggu bagi tanaman budidaya untuk mendapatkan kebutuhan unsur hara, air, cahaya matahari, dan ruang tumbuh, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi. Nah, dari ketiga pendapat ini dapat kita simpulkan bahwasanya gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan, baik secara sosial, ekologi, maupun ekonomi. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada cara gulma menurunkan produksi. Yang pertama, persaingan dengan tanaman utama. Di sini dapat dilihat pada gambar 1, terdapat rumput jajagoan yang tumbuh di sekitaran tanaman padi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan produksi tanaman padi, dikarenakan rumput jajagoan akan bersaing dengan tanaman padi dalam memperebutkan kebutuhan. Kita ambil contoh persaingan memperebutkan cahaya. Nah, di sini tanaman padi yang lebih pendek daripada tanaman tumbuhan jajagoan atau yang ternaungi oleh rumput jajagoan ini akan mendapatkan atau memperoleh cahaya matahari yang kurang optimal. Nah, itu. Dan yang kedua ada zat alelopati. Zat ini dapat menghambat tanaman budidaya hingga meracuni tanaman tersebut. Contoh gulma yang memiliki kandungan zat alelopati adalah teki atau Cyperus rotundus L dan alang-alang atau Imperata cylindrica L. Dapat dilihat pada contoh gambar kedua. Di situ terdapat populasi alang-alang. Dapat dilihat bahwasanya alang-alang ini sangat mendominasi, ya, dikarenakan dia memiliki zat alelopati yang dikeluarkan sehingga tumbuhan di sekitarnya itu menjadi terhambat. Nah, lanjut. Yang ketiga ada gangguan kelancaran pekerjaan petani. Nah, misalnya adanya duri-duri Amaranthus sp, Mimosa pudica, atau biasa yang dikenal di Indonesia dengan putri malu, antara tanaman yang diusahakan. Yang keempat, menjadi perantara atau sumber penyakit atau hama pada tanaman, misalnya Lersia hesandra dan Cynodon dactylon merupakan tumbuhan inang hama ganjur pada padi. Yang kelima, gangguan kesehatan pada manusia. Misalnya gulma yang memiliki tepung sari yang menyebabkan alergi. Nah, dapat dilihat pada gambar kelima, itu contoh alang-alang. Nah, yang keenam, kenaikan biaya usaha pertanian, misalnya menambah tenaga dan waktu untuk mengerjakan tanah dan penyiangan. Selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi gulma. Klasifikasi gulma digunakan untuk mempelajari karakteristik dan ciri-ciri gulma, sehingga kita dapat mengetahui manfaat dan cara pengendaliannya. Tiap kelompok gulma memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu.
Pengklasifikasian gulma dapat melalui siklus hidup, cara perbanyakan, habitat, sistematika morfologi, dan asalnya. Namun pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara perbanyakannya saja. Kita lanjut. Nah, ini klasifikasi gulma berdasarkan perbanyakan. Kalau berdasarkan perbanyakan itu terdapat dua kategori. Yang pertama simple perennial, yang kedua creeping perennial. Yang simple perennial yaitu gulma yang sebenarnya hanya berkembang biak dengan biji, akan tetapi apabila bagian tubuhnya terpotong, maka potongannya akan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya Thalassaculum sp dan Rumex sp. Yang selanjutnya ada creeping perennial, yaitu gulma yang dapat berkembang biak dengan akar yang menjalar, root creeping, batang yang menjalar di atas tanah, stolon, atau batang yang menjalar di dalam tanah, atau rhizoma. Contohnya Cynodon dactylon, Sorghum helepense, Agropyron repens, Cirsium vulgar. Ya. Nah, ini contoh gulma simple perennial, yaitu Thalassaculum sp atau tumbuhan jombang. Nah, tumbuhan jombang ini dapat tumbuh pesat dan liar di dataran tinggi yang basah, kawasan lereng gunung, lapangan maupun pinggir jalan yang berhawa sejuk, serta mendapatkan sinar matahari penuh atau teduh. Nah, perbanyakannya dengan biji yang dapat disemai terlebih dahulu atau langsung ditanam di lapangan. Secara alami, perbanyakannya dibantu oleh angin yang menerbangkan biji-biji jombang. Selanjutnya, ini ada contoh gulma creeping perennial, yaitu Cynodon dactylon atau biasa dikenal di Indonesia dengan rumput bermuda. Ini berkembang biak terutama dengan umbinya, dapat tumbuh pada bermacam-macam keadaan tanah dengan ketinggian 1-1000 meter. Gulma ini termasuk gulma tahunan yang berkembang biak terutama dengan umbinya. Umbi gulma ini dapat tumbuh pada suhu sekitar 13-14 derajat Celcius dan suhu optimum untuk pertumbuhan teki berkisar antara 30-35 cm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.